Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Soba, Bidan paling ngehits se-Asia Tenggara. Kita ketemu lagi ya guys. Setelah udah berapa bulan ya aku nggak nge-vlog. Bismillah ya, kita semangat lagi. Terus buat aku juga harus lebih semangat ngonten. Kemarin tuh mau bikin konten-konten juga nggak tahu sih. Niat ada, cuman realitanya tidak terlaksana gitu loh. Nah, sekarang tuh di video ini aku tuh mau cerita ya, dan mau ngasih info juga ke kalian-kalian mungkin yang mau meneruskan pendidikan dari D3 ke S1, tapi ini khusus untuk jalur TPMB. Ini khusus untuk yang membuka praktek bidan ya, karena kan ini, sesuai dengan apa yang aku jalani gitu. Kalau yang di luar itu, aku nggak bahas di sini ya. Aku sambil itu ya, apa namanya, sambil beberes karena ini masih agak pagi, jadi aku sambil beres-beres rumah, aku kasih info ke kalian, jadi 2 pekerjaan terselesaikan, oke? Ini tuh aku lagi nyuci ya guys ya, sambil bebenah nih. Terus ini ayam ini aku keluarin dari freezer, soalnya hari ini tuh aku mau ngasih bekal ke anak aku. Biasanya kan dia emang catering dari sekolah, cuman gimana ya, dia tuh walaupun di catering itu katanya, eee, kurang banyak. Jadi ya makanya tuh jumlahnya emang porsi porsi dewasa gitu loh, guys. Sambil bebenah, kita ngobrol-ngobrol ya, teman-teman. Aku sebenarnya ya kalau misalkan disuruh memilih tuh nggak kuliah dulu ya, karena misalkan masih kecil, tapi di sisi lain tuh ngerasa sayang gitu kalau misalkan aku nggak kuliah, karena aku kan bisa ikut yang jalur TPMB. Oh ya, di video ini juga aku mau ngasih tahu ke teman-teman juga masalah biayanya ya, teman-teman. Alhamdulillah, kemarin sebelum aku daftar-daftar daftar-daftar, sebelum aku daftar kuliah, itu aku udah berusaha untuk survei gitu loh, teman-teman. Survei-survei ke kampus-kampus yang membuka S1 tapi S1 RPL ya namanya, jalur RPL. Jadi bukan jalur reguler. Kalau misalkan jalur reguler itu kan dia untuk yang dari SMA gitu, atau yang D3, oh yang D3 itu RPL juga sih, yang D3 ke S1. Cuman kan RPL itu dibagi menjadi berapa jalur gitu. Ada jalur RPL TPMB. Nah, yang TPMB itu aku, jalur TPMB itu tempat praktek mandiri bidan. Oke, ini mau kena aku taruh sini aja biar nggak berantakan ya guys. Ini mau dibawa anak aku karena ini. Nah, ini tuh aku mau nyiapin ini aku mau bikin semur. Tadi suamiku tuh udah sempat beres-beres tadi pagi. Ini sebagian yang belum aku beresin. Kegiatan kalian gimana guys? Apakah sekredit aku? Tadi pagi-pagi tuh aku ini akhirnya nganter anakku ini dulu sekolah, karena udah kesiangan, terus suamiku juga belum siap, jadi aku ya udahlah aku aja gitu. Lagi aku bisa ya guys. Nisanya tuh tadi udah bangun terus bobok lagi.
Hmm. Aku tuh di sini merantau ya temen-temen, kalau yang buat temen-temen yang baru gabung, aku tuh di sini merantau. Aku tuh sama suamiku tuh asli orang Tegal, terus aku merantau di Tangerang Selatan ini karena pekerjaan suami, dan aku ngikut ngikut ke sini. Terus akhirnya tuh aku berkas-berkas, terus sekarang mulai kayak pelatihan atau SIPB, terus apa tuh, IBI, aku pindah, semuanya aku pindah ke sini, dari kakak, KTP, semuanya aku akhirnya pindah ke sini. Karena kan kita udah ini ya, bertempat tinggal di sini. Jadi kalau misalkan dokumennya nggak pindah juga tuh kayaknya ribet gitu loh teman-teman. Aku pernah sih dulu kan dokumenku kan masih di kampung ya, masih kakak kampung, KTP kampung, itu agak ribet. Mau apa-apa ditanyain KTP sini enggak, kayak gitu. Sekarang alhamdulillah udah semuanya udah pindah ke sini. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong masalah ini, apa namanya, S1 TPMB, kan aku udah ini ya, jelasin ke video-video sebelumnya ya, kalau misalkan khusus untuk RPL bidan yang S1 itu, yang alih jenjang dari D3 itu, yang harusnya S1 itu 1 tahun, ini hanya 6 bulan. Terus profesinya juga hanya 6 bulan, kayak gitu, lebih singkat gitu loh teman-teman. Bedanya waktu, sama biaya ya teman-teman. Biaya juga pasti pengaruh ya. Kalau yang reguler, yang S1-nya yang RPL yang bukan TPMB, itu yang S1-nya 1 tahun, sama profesinya 1 tahun, jadi kan total 2 tahun ya. 2 tahun kan pasti ya SPP-nya, ya bayar ini itunya, pasti kan lebih besar daripada yang jalur TPMB. Jadi biayanya itu kurang lebih setengahnya, 2 kali lipat maksudnya. 2 kali lipat dari yang TPMB, gitu. Kalau misalkan kita mau jalur yang bukan dari RPL. Jadi kan sekarang kan pendidikan untuk alih jenjang kan dibagi beberapa kategori gitu loh teman-teman, jadi nggak disamain semuanya tuh harus 2 tahun kayak gitu, enggak. Jadi yang dari T3 itu nanti S1 profesinya tuh 2 tahun gitu. Kalau yang udah buka praktek 1 tahun gitu. Otomatis kan biayanya ya pasti banyakan yang 2 tahun dong, kan dia juga pendidikannya lebih lama, gitu. Kemarin anak aku bangun guys. Sebelumnya tuh aku sempat beberapa kali survei ya masalah jam kuliahnya, terus sama biayanya juga, ya kan, karena kan aku harus tahu berapa, kayak gitu. Nah, kalau yang aku tahu ya guys, secara garis besarnya, untuk biaya RPL yang untuk bidan praktek itu, kurang lebih sekitar 35 sampai 40 juta gitu. Itu untuk S1 sampai profesi, jadi sampai selesai itu, eee, biayanya sekitar segitu. Ya kalau misalkan dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain, ya bedanya sekitar paling 2-3 jutaan kayak gitu loh. Maksudnya nggak terlalu jauh bedanya, bukan misalkan ini 20, ini 40, enggak kayak gitu. Jadi, ya rata-rata sekitar 35 sampai 40 juta gitu. Sarser lah, sarser tahu nggak? You know sarser? Sarser itu selisih sedikit, guys.
Aku sambil ngerus bumbunya ya, teman-teman. Ini aku pakai bawang putih, bawang merah, terus jahe, lengkuas, salam, serai, terus daun jeruk. Karena aku males mengulek, jadi aku pakai ini aja lah yang praktis. Nih, ketinggalan. Nah, udah. Selesai. Kalau antara digerus, diulek diulek ya, sama namanya apa, chopper ya. Ini lebih halusan diulek sih sebenarnya. Tapi lebih praktisan ini. Ini tuh kemarin aku kebetulan lagi rajin ya, jadi ceritanya tuh aku mau bikin sempol ayam sama udang. Nah, terus aku bikin banyak sih, terus ini sisanya nih, tinggal berapa nih, 5. Gini guys, terus ini mau aku kasih ini, telur tuh dikocok dulu, habis dikocok terus ini nanti mau dibalur-balurin gitu, terus aku goreng, habis aku goreng nanti baru mau di-packing buat bekal anak aku. Ini langsung aja lah, biar praktis. Kayak gini-gini, habis itu digoreng. Ah, semoga anak aku suka. Ini tinggal dikasih ini aja kali ya. Garam, garam, garam. Ya, udahlah. Ini aja. Nah, sekarang kita mau ngobrolin lagi nih, lagi masalah S1 kebidanan. Syaratnya yang udah aku kasih, berkasnya itu satu kan KTP, transkrip nilai, ijazah, STR aktif, terus SIPB aktif, terus yang paling penting adalah seminar pelatihan, sertifikat-sertifikat seminar pelatihan di 10 tahun. Biasanya kan kita 5 tahun ya, makanya aku tuh nyesel banget. Jadi aku tuh 5 tahun sertifikatnya aku ada yang simpen, terus yang lebih dari 5 tahun itu aku buang gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh hanya dapat sedikit gitu. Aku pikir kan nggak ada program-program kayak gini sih ya. Dan biasanya tuh kalau misalkan kita ngurus apa-apa ya kayak misalkan SPP segala macam itu kan yang dihitung itu hanya 5 tahun ya. Selebihnya itu kan nggak dihitung. Nah, sekarang itu ternyata di perkuliahan ini, itu syarat masuknya itu memasukkan sertifikat seminar atau pelatihan, itu di 10 tahun, 10 tahun terakhir gitu, teman-teman. Itu yang paling penting itu untuk menambah nilai plus kita, gitu. Nah, enak nih kita ngobrol di sini aja ya, soalnya dari tadi pindah-pindah, guys. Nah, udah, kita kan udah membahas masalah apa tadi? Biaya, terus syarat-syaratnya. Terus apalagi ya? Oh iya, kemarin kan aku nanya ya ke pihak kampus. Jadi aku pikir itu yang program RPL itu tuh terpisah. Kita mau ambil S1 dulu boleh kayak gitu-gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu kuliah RPL itu udah satu paket gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak bisa yang kita mau S1 dulu kayak gitu nggak bisa. Jadi emang udah harus selesai sampai UKOM gitu, sampai S1 profesi itu teman-teman.
Eish, semangat ya buat kita semua bidan-bidan Indonesia dengan peraturan-peraturan yang baru. Semoga kita tuh dikasih rezeki lebih ya untuk kuliah, terus untuk meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan biaya untuk mengupdate ilmu. Jujur ya dalam hati kita kan ya, kita pikir udah ya D3, terus kita itu udah update-update ilmu itu lewat seminar, pelatihan, terus MU, ya kita pikir udah gitu, ternyata kan disuruh kuliah lagi. Ya mau nggak mau kan kita harus ikutlah, ikut peraturan yang ada gitu, kalau enggak ya mau nggak mau ya kita nggak bisa nerusin, kan kayak gitu. Konsekuensinya. Oh iya, aku tuh kadang tuh kalau misalkan lagi nggak pengen bikin konten gitu, aku itu live tahu, live YouTube. Jadi buat temen-temen yang mau nanya-nanya, ikut dong kalau aku live gitu, rame. Kalau rame tuh aku seneng gitu. Aku tuh sebenarnya ya teman-teman, hanya bermodal nekat lah, bismillah gitu. Secara aku mikirnya, aku punya anak kecil. Terus dalam hal dana itu aku belum khusus disiapkan untuk kuliah, karena kan seperti yang kalian ketahui, aku kan belum lama ini habis renov rumah ya, jadi otomatis aku itu tabungan nol. Tapi, karena ada kesempatan kayak gini tuh, aku ambil aja gitu. Nah, untuk biayanya ya siapa tahu ya pas di tengah-tengah perkuliahan aku itu, aku dikasih rezeki sama Allah untuk dimudahkan pembayarannya, dimudahkan langkah-langkahnya, perkuliahannya, segala macam, ya teman-teman. Dan aku itu yang bikin aku semangat itu, satu support dari suami. Suami bilang, "Ya udah ambil aja kesempatan ini, bismillah aja," katanya kan gitu. Terus kutipan-kutipan yang aku selalu simpen untuk mindset aku adalah, jika kita tujuannya mencari ilmu, insya Allah, Allah akan jamin rezekinya kalau kita menuntut ilmu gitu. Jadi aku di situ aku langsung itu, apa namanya, rasa takut ini, itu tuh apa namanya, bisa dikesampingkan gitu loh. Kalau kemarin kan mikirannya gini ya, "Bisa nggak ya?" Kayak gitu. "Bisa nggak ya?" Entah itu bisa dari biayanya, bisa dari apa, tapi sekarang ini udahlah, bismillah, ayo kita maju, kayak gitu. Semoga kita nanti dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dosen-dosen yang baik, teman-teman yang bisa saling bantu-membantu dalam tugas-tugas kuliah, gitu-gitulah aku berdoanya ya guys, ya nggak sih? Terus apalagi nih, kita membahas apa lagi? Kayaknya udahan ya? Syarat udah, jangka waktu perkuliahan udah, biaya udah, ya udah sih itu aja. Ya mungkin itu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.